Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial Canva, khususnya Canva for Education, tentang bagaimana caranya kita presentasi secara otomatis di aplikasi Canva. Nah, ketika teman-teman atau Bapak Ibu guru mau presentasi di Canva langsung, kemudian mau jalan-jalan di dalam ruangan, misalnya saat mengajar, keliling-keliling dengan peserta didik, tanpa harus standby atau memindahkan slide kita langsung di laptop. Ya, meskipun sebenarnya di Canva juga kita bisa memanfaatkan smartphone kita sebagai pointer untuk memindahkan slide presentasi kita. Ya. Nah, untuk yang pemanfaatan smartphone atau HP untuk pointer saat presentasi sudah ada di channel. Teman-teman bisa mencobanya. Nah, kali ini kembali kita presentasi secara otomatis. Nah, sebelum presentasi kita perlu mengatur durasi tiap-tiap slide yang ingin kita presentasikan. Nah, ini contoh dari salah satu PPT saya, slide-nya ya, seperti ini. Ini nanti mau dipresentasikan secara otomatis ya, langsung dari aplikasi Canva-nya, tidak dikonvert ke dalam bentuk PDF atau PPT PowerPoint ya. Nah, sekali lagi sebelum kita presentasi, perlu kita mengatur terlebih dahulu waktu munculnya atau berakhirnya tiap-tiap slide kita ya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik di sini ya, di slide kita. Nah, di atas ini teman-teman, ini kan ada animasikan, kemudian ada edit waktu ya. Kita edit waktu, yang ini kita klik ya. Nah, 5,2 detik itu artinya waktu perpindahan slide satu ke slide yang lainnya. Misal, yang slide cover ini kita katakan cover atau halaman depan ya, presentasi kita misalnya hanya mau 3 detik saja ya. Tapi kalau teman-teman mau durasinya sama, misalnya kita anggap misalnya masing-masing slide itu 7 detik ya, 7 detik pindah, 7 detik pindah, dan mau semua slide-nya kita samakan, maka cukup kita ketik di sini 7, angka 7 ya, kemudian terapkan ke semua halaman ya. Ini ada 18 halaman, otomatis semua halaman nanti masing-masing durasinya adalah 7 detik. Begitu 7 detik langsung pindah ke slide berikutnya. Kita klik ini, terapkan semua halaman. Artinya semua halaman ini durasi perpindahannya ya, atau transisinya selama 7 detik. Nah, bisa lihat di sini ya. Nah, tapi kan di slide kita itu kan bervariasi ya. Ada yang materinya sedikit, ada yang cukup banyak. Nah, tentu kita juga baiknya mengaturnya bervariasi juga ya. Misalnya untuk cover cukup ini 3 detik aja, misalnya saat kita buka presentasi kan selesai, 3 detik langsung pindah. Kemudian yang slide kedua kita maunya 3 juga, keempat karena ketiga sedikit, cukup 4 detik misalnya ya. Kemudian yang keempat ada 3 poin mau disampaikan, kita misalnya 5 detik atau 10 detik misalnya ya, untuk baru nanti pindah ke slide berikutnya. Oke, yang ini kita mau misalnya ini hanya cover misalnya, cukup 3 detik misalnya ya. Kemudian ini penjelasan agak panjang, misalnya 15 detik misalnya ya. Kemudian yang ini sama, kita buat 15 detik. Kemudian yang ini 15 detik
yang ini sedikit saja, misalnya 8 detik cukup misalnya ya. Kemudian yang ini cukup misalnya 8 detik. Nah, ini latihan, artinya sudah penutup ya. Ini kita anggap 5 detik saja. Nah, selesai. Misalnya sudah kita atur slide-nya. Nanti kita ketika presentasi, maka Bapak Ibu teman-teman bisa jalan-jalan kemana-mana, presentasinya nanti akan berpindah secara otomatis ya. Nah, ini kita anggap selesai ya. Kita posisikan ininya di halaman pertama atau cover ya. Kemudian Bapak Ibu teman-teman klik di sini di bagian tampilkan. Ini ya, yang atas kanan atas ini, yang bagian atau fitur atau menu tampilkan. Nah, ini kan ada tampilan layar penuh, tampilan presenter, tampilkan dan rekam. Nah, Bapak Ibu teman-teman ketika mau presentasi otomatis, pilih yang putar otomatis ini ya. Kita klik yang putar otomatis, kemudian klik tampilkan. Nah, Bapak Ibu bisa tinggalkan laptopnya ya, bisa jalan kemana-mana di dalam ruangan ya. Kita klik tampilkan, maka nanti dia akan berpindah secara otomatis sesuai dengan durasi yang kita tetapkan. Nah ya, ini 3 detik tadi. Nah ya, jadi teman-teman bisa atur misalnya, oh ini cukup lama untuk menjelaskan ya, biarkan sedikit lama ya. Misalnya ada yang butuh waktu menjelaskan yang lama, tambahkan saja durasinya ya. Jadi begitu teman-teman, bagaimana cara kita membuat presentasi secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu pointer ya, bisa kemana-mana, tidak harus duduk standby di depan laptop ketika mengajar atau presentasi. Dan ini nanti begitu seterusnya, habis waktunya dia langsung pindah ya. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman mau presentasi langsung di Canva. Kadang kan ada yang di-convert ke dalam bentuk yang lain, karena mungkin kalau misalnya pakai Canva jaringannya kurang stabil misalnya ya. Oke teman-teman, jadi begitu caranya membuat presentasi berjalan otomatis ya. Saya ulangi, posisinya adalah di sini. Namun sebelumnya kita atur durasi masing-masing slide-nya ya. Saya ulangi, di fitur atau menu tampilkan, nanti teman-teman pilih yang putar otomatis. Kalau kita pilih yang ini, yang tampilkan layar penuh, kita tampilkan. Kalau kita tidak mengklik atau menekan panah next, dia tidak berjalan begini saja ya. Kecuali kalau kita tekan panah ini, saya tekan panah, baru dia bergeser. Tapi kalau yang putar otomatis tadi, dia berpindah secara otomatis sesuai dengan durasi yang kita tetapkan. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.